Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 22 Maret 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan pelecehan seksual, oknum anggota BNNP Maluku resmi dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Maluku. Seorang oknum anggota Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Maluku, Thomas, resmi dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Maluku atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Selain ke Ditreskrimum, laporan pengaduan juga ditujukan ke Kapolda Maluku. Laporan ini dilayangkan oleh korban, seorang wanita berinisial JM, 39 tahun, Jumat 21 Maret 2025. JM didampingi oleh suaminya Syahid Ridwan bin Taher, 42 tahun, dan kuasa hukum mereka Petra Latue saat melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolda Maluku. Laporan ini diajukan dengan harapan agar pihak kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban. Dugaan pelecehan ini terjadi tepat setelah Iwan keluar dari kantor BNNP Maluku pada Selasa 18 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Menurut Petra Latue, kuasa hukum Iwan, insiden terjadi ketika kliennya dan keluarga dicegat oleh dua anggota BNNP Maluku, Haris dan Thomas, sesaat setelah mereka meninggalkan kantor BNNP. Upaya pencegatan ini diduga dilakukan untuk menangkap kembali Iwan, meskipun pra-peradilan telah membatalkan penangkapan sebelumnya. Dalam situasi yang menegangkan tersebut, salah satu anggota BNNP Maluku, Thomas, diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap istri Iwan. Tindakan ini sontak memicu kemarahan dari pihak keluarga dan kuasa hukum Iwan. Mereka mengecam keras tindakan oknum anggota BNNP Maluku tersebut dan berencana melaporkannya ke Polda Maluku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BNN Provinsi Maluku atas kasus tersebut. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Penghujung Ramadan 1446 Hijriah, Remas Al-Muhajirin Lasane Masohi konsisten dendangkan sahur. Di penghujung Ramadan 1446 Hijriah, remaja masjid atau Remas Al-Muhajirin Lasane Kota Masohi konsisten dendangkan sahur meriahkan bulan suci. Grup dendang sahur dari Bumi Pamahanu Nusa ini rutin menggelar dendang sahur terhitung sejak Ramadan hari keempat atau tepatnya 4 Maret 2025. Tampil beda dengan grup sahur lainnya, grup dendang sahur Remas Al-Muhajirin Lasane ini masih menjaga kreativitas dan kesenian klasik lantaran tetap komitmen menggunakan iringan musik manual. Grup dendang sahur ini terdiri dari dua vokalis utama atau khalifah, 3 gitaris, 1 pemain bass elektrik, 1 orang pemain tam-tam atau gendang, dan seorang pemain alat musik rincis. Pantauan tribunambon.com Sabtu 22 Maret 2025 dini hari, grup yang terdiri dari 13 orang anggota ini membangunkan sahur dari lorong ke lorong rumah warga yang berlokasi di daerah Waipo, Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. Vokalis grup ini membawakan 2 hingga 3 lagu sekali nangkring di halaman komplek warga. Tak selang lama mendengar kekompakan suara dari grup dendang sahur ini, warga pun langsung bangun dan menghampiri mereka. Koordinator grup Lasamsul mengatakan, kegiatan membangunkan sahur ini sudah menjadi kegiatan rutin turun-temurun sejak generasi Remas pendahulu mereka. Hal inilah yang menjadi motivasi grup sekaligus sebagai upaya melestarikan kegiatan-kegiatan kreativitas dalam nuansa religius. Ia pun berharap agar
konsistensi dari kegiatan-kegiatan pada hari-hari keagamaan seperti ini tetap eksis sampai tahun-tahun berikutnya. Ia pun mengimbau kepada rekan-rekannya agar tetap menjaga sopan santun dan menjaga ketertiban saat melakukan kegiatan membangunkan sahur. Jalan Masiwang Air Nanang di Kabupaten Seram bagian timur rusak, pengendara harus ekstra hati-hati. Jalan rusak banyak ditemukan di kawasan Masiwang Air Nanang, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT. Kondisi tersebut tentu saja membahayakan pengendara. Pantauan tribunambon.com di lokasi, berbagai jenis lubang tersebar di badan jalan dengan ukuran bervariasi. Beberapa lubang bahkan telah menutupi badan jalan dengan kedalaman mencapai 20 cm. Sejumlah kendaraan terpaksa mengurangi laju kecepatan saat berkendara sambil menghindari ruas jalan yang kian parah. Idris Boufakar, salah satu pengendara, mengaku kewalahan bila melintasi ruas jalan tersebut. Terlebih saat musim hujan. Menurutnya, bila hujan telah tiba, para pengendara kerap berpacu dengan waktu agar bisa melewati jembatan Waimer di Kecamatan Teluk Waru. Pasalnya, jembatan tersebut hingga kini belum juga bisa dilewati sehingga pengendara kerap menerjang aliran sungai yang bisa meluap kapan saja. Ia berharap kondisi jalan berlubang di sepanjang ruas jalan Masiwang menuju Air Nanang segera diperbaiki, terlebih di bagian sungai yang tidak disediakan jembatan.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tumpukan sampah di Pasar Marentual ganggu pengunjung. Sampah menumpuk di bagian depan area Pasar Maren, Kota Tual, Provinsi Maluku. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, Sabtu 22 Maret 2025, tumpukan sampah tersebut meluber hingga ke tepi jalan raya. Sampah yang menumpuk terdiri dari sisa sayur mayur, plastik, karton, serta sisa-sisa buah yang sudah membusuk. Selain itu, di lokasi tersebut tidak terlihat adanya tempat sampah atau bak kontainer yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat. Tumpukan sampah ini dikeluhkan oleh pengunjung pasar. Mereka yang kerap melintas di area tersebut merasa terganggu dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah tersebut diperkirakan sudah 3 hari belum diangkut oleh petugas kebersihan. Sementara Opan, salah satu pengemudi ojek yang biasa mangkal di seputaran Pasar Maren, mengakui biasanya 3 hari sekali baru diangkut oleh mobil sampah. Dijelaskan sampah ini memang mengganggu aktivitas, apalagi ini pasar utama. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.